Halo, namaku Nelly. Dan bulan lalu sesuatu yang sangat gila terjadi padaku. Mengatakan hidupku telah berubah sepenuhnya? Tidak juga. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang telah terjadi. Tetapi aku akan mencoba karena ini adalah kisah yang benar-benar perlu aku bagikan. Jujur, kita tidak pernah tahu kejutan apa yang disembunyikan kehidupan bagi kita. Aku hanya menikmati kehidupan remaja yang normal sampai suatu hari yang gila. Jadi, aku hanya anak di keluarga kelas menengah standar kalian. Kurasa aku tidak pernah benar-benar merasa seperti pas di rumah atau di sekolah, dan mungkin aku sedikit aneh. Tetapi itu bukan karena orang tuaku. Maksudku, mereka benar-benar memujaku, dan aku selalu dimanja. Tapi, oh ya, aku mungkin harus menambahkan aku diadopsi. Aku tidak apa-apa dengan itu. Jadi tidak ada yang perlu merasa kasihan padaku. Orang tuaku meninggal tidak lama setelah aku dilahirkan dalam kecelakaan mobil. Aku selalu ingin tahu untuk menemukan lebih banyak info tentang mereka. Tapi orang tua angkatku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi. Tapi ada satu hal. Tidak banyak orang yang tahu aku diadopsi karena aku terlihat sangat mirip dengan orang tua angkatku. Yang cocok untuk aku. Itu selalu membuat semuanya mudah. Tetapi mereka sedikit lebih tua. Baru-baru ini aku masuk ke seni bela diri. Aku selalu memiliki hobi acak yang tidak jelas dan orang tuaku selalu mendorongku. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat sepulang sekolah, aku berjalan ke kelas seni bela diri. Aku menyukainya. Aku tidak bisa menjelaskan, tetapi itu membuat aku merasa sangat bebas dan kuat. Itu juga membuatku melupakan semua hal remaja yang canggung. Seperti mengapa aku tidak punya banyak teman dan mengapa aku tidak pernah punya pacar. Di salah satu kelasku, aku keluar untuk membeli air dan memperhatikan ada seorang pria yang lebih tua berkeliaran. Aku melakukan kontak mata dengannya, tetapi dia membuang muka. Lalu aku melupakannya. Itulah pengaruh seni bela diri, membantuku hidup di saat ini. Suatu waktu aku latihan, turun hujan deras dan tentu saja aku lupa payungku. Aku berlari di sepanjang trotoar ketika sebuah mobil berhenti di depanku dan menurunkan kaca jendela. Aku mengenali pengemudinya tetapi tidak dapat mengingatnya. Dia menawari tumpangan ke rumah, tetapi aku tahu lebih baik daripada menerima tumpangan dari orang asing. Tapi dia tampak seperti orang yang baik, dan aku basah kuyup. Jadi setelah banyak ragu, aku menerimanya. Aku duduk di belakang dan dia menatapku di kaca spionnya. Dia tertawa dan mengatakan kepadaku dia bukan pembunuh berantai. Tetapi bagaimana jika iya? Matanya sejujurnya begitu akrab. Dia menurunkanku di rumah dan bertanya apakah aku keberatan membawa kotak di sampingku. Itu perlu didaur ulang dan dia tidak punya waktu. Menurutku itu agak aneh sebenarnya. Tapi aku tidak ingin dia tiba-tiba marah padaku, jadi aku melakukannya. Aku keluar dan berlari masuk ke rumah. Orang tuaku masih bekerja, jadi aku di rumah sendiri. Aku memutuskan untuk mengecek kotak sebelum didaur ulang. Ternyata tidak kosong. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Ada ratusan artikel koran guntingan foto-foto lama. Dan beberapa dokumen tampak resmi yang kuning akibat usia. Mereka semua tentang aku. Dari aku sebagai bayi, aku sebagai balita, dan kemudian aku melihat sesuatu yang lain. Foto aku dengan seorang pria dan wanita. Dan aku tidak bercanda, wanita ini persis seperti aku. Itu hampir seperti melihat ke cermin. Ini pasti orang tua asliku. Tetapi siapa orang yang telah memberi aku kotak ini? Dan mengapa? Aku sangat kewalahan sehingga aku hanya duduk menatapnya. Tidak ada artikel yang menyebutkan kecelakaan mobil. Tidak ada kematian. Apakah orang tuaku masih hidup? Mengapa aku diadopsi? Aku membaca terus dan dengan cepat menjadi sangat jelas bahwa ada lebih banyak cerita daripada yang orang tua angkatku pernah ceritakan. Sambil terus membaca, aku menemukan bahwa orang tuaku masih remaja ketika ibuku hamil aku. Dan berasal dari latar belakang tradisional konservatif, mereka dilarang untuk merawatku. Ibuku berumur 14 tahun ketika dia memilikiku, dan ayahku berusia 16. Aku tidak percaya. Usiaku sekarang 14 tahun. Itu berarti ibuku memilikiku ketika seusiaku. Ini terlalu gila. Sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. Aku memperhatikan bahwa namaku sama dengan nama orang tua kandungku. Tapi, kenapa juga sama dengan nama orang tua angkatku? Nama keluarga kami sama. Apakah itu hanya semacam kebetulan yang aneh? Aku merasa pusing. Di samping foto, aku menemukan artikel yang berdebu dan aku tidak percaya apa yang kulihat. Itu adalah foto orang tua asliku dan orang tua angkatku. Bersama-sama di dalam satu potret yang sama. Lalu ku sadar,
Orang tua angkatku sebenarnya adalah kakek nenekku. Tapi itu berarti tidak. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal selanjutnya. Orang tua angkatku sebenarnya adalah kakek nenekku. Orang-orang kejam yang mengerikan. Bagaimana mereka bisa melakukan ini kepadaku? Artikel itu mengatakan bahwa mereka sangat malu bahwa putri mereka telah hamil ketika remaja, sehingga mereka mengirimnya ke sekolah asrama dan menyuruhnya untuk tidak pulang lagi kecuali dia memperbaiki kelakuannya. Ini semua ada di koran. Tetapi aku bahkan tidak tahu orang tua angkatku punya anak sebelumnya. Maksudku, setelah sekarang aku memikirkannya, masuk akal bahwa mereka tampak pandai membesarkan seorang anak. Lagi pula, mereka pernah melakukannya. Tiba-tiba aku bertanya-tanya siapa ayahku. Apakah itu berarti dia masih hidup juga? Ketika aku duduk berpikir tentang bagaimana aku benar-benar dapat bertemu orang tuaku yang sebenarnya, orang tua angkatku masuk melalui pintu. Mereka langsung tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dan bahkan sebelum aku sempat untuk berbicara, ayahku mengambil kotak itu dari tanganku dan berlari keluar dengannya. Ya, itu batasannya. Seolah aku bisa lebih marah lagi. Aku mulai berteriak pada ibuku. Aku tidak percaya ibu berbohong. Bagaimana bisa ibu berbohong? Kalian bilang ibuku meninggal. Ibuku adalah putrimu. Ini sangat kacau. Kau nenekku. Aku tidak bisa berhenti berteriak. Dia hanya duduk di sana terisak-isak dan berkata dia melakukannya untuk kebaikan putrinya sendiri dan untukku juga. Dia mengatakan bahwa jika orang tahu putrinya yang berusia 14 tahun telah melahirkan, keluarga kami tidak akan pernah hidup seperti itu. Sejujurnya aku tidak peduli dengan yang dia katakan. Aku hanya merasa sangat terkejut dan sakit dia bisa berbohong kepadaku tentang putrinya sudah mati. Orang sakit macam apa yang memalsukan kematian anaknya? Aku pergi ke kamarku dan mengunci pintuku. Aku perlu menjauh dari orang-orang ini. Kakek nenekku, orang tua angkatku. Aku bahkan tidak tahu harus memanggil mereka apa. Ayahku, atau sebenarnya kakekku, pulang malam itu, mabuk. Aku bisa mendengar mereka berdebat sepanjang malam. Aku berhasil menyimpan sesuatu dari kotak itu. Fotoku bersama orang tuaku. Pria itu terlihat sangat tidak asing. Di tengah malam, aku tiba-tiba terbangun dan menyadari aku tahu siapa dia. Pria di foto itu adalah pria yang memberiku tumpangan pulang. Itu dia. Aku tahu itu. Yang berarti aku bertemu ayahku. Rasanya hatiku mungkin berhenti. Aku harus menemukannya. Aku tidak perlu susah-susah mencarinya karena keesokan paginya dia mengetuk pintu kami. Orang tuaku tidak membiarkannya masuk, tapi aku melewati mereka dan membuka pintunya. Dia menangis. Dia telah mencoba menghubungiku selama berbulan-bulan. Kami saling berpelukan menangis, dan orang tuaku hanya berdiri diam, membeku. Dia tidak bisa berhenti menangis dan dia bilang dia menyesal, tetapi sudah terlambat. Dia bilang sudah bertahun-tahun ibuku sangat ingin menemuiku. Tapi sekarang kesempatan itu sudah hilang. Aku tidak mengerti maksudnya. Aku hampir tidak bisa mengerti apa yang dia katakan melalui air matanya. Lalu dia bercerita. Ibuku didiagnosis menderita kanker tahun lalu. Dan sedihnya dia meninggal pagi itu. Seluruh hidupku terasa hancur berantakan. Orang tua angkatku yang berdiri di belakangku tiba-tiba histeris. Aku pikir ibu akan mengalami serangan panik. Putri mereka telah meninggal dan bahkan mereka belum melihatnya selama 14 tahun. Seperti dalam film. Itu tidak mungkin nyata. Ini kakek nenekku dan ini ayahku. Dan dia di sini memberitahu kami bahwa ibu kandungku baru saja meninggal pagi itu. Dan sekarang aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Rasanya seperti aku kehilangannya lagi. Ketika aku masih muda, aku harus berurusan dengan fakta bahwa dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan sekarang, di sini aku berkabung lagi. Kali ini untuk kematian yang sebenarnya. Aku bahkan belum bertemu dengannya. Hari itu kami duduk dan membuat rencana pemakaman. Itu adalah hal terakhir yang ingin kami lakukan. Tetapi harus dilakukan. Meskipun ayahku tidak pernah memaafkan kakek nenekku, atau orang tua angkatku, atau apapun panggilannya. Dia tahu dia harus duduk bersama mereka dan menyelesaikan masalah ini. Meskipun hanya demi aku. Aku merasa beruntung akhirnya bertemu ayahku yang sebenarnya. Seperti dia kembali dari kematian. Tapi hidupku juga benar-benar diputarbalikkan. Aku tahu aku harus mencari cara untuk memaafkan kakek nenekku. Mereka sudah cukup menderita dengan berita tentang kematian ibuku. Dan aku pikir mereka tidak akan mampu mengatasinya jika aku pergi dan meninggalkan mereka.
Pemakaman ibuku adalah salah satu momen paling nyata dalam hidupku. Bayangkan pergi ke pemakaman ibumu. Seorang ibu yang belum pernah kalian temui. Itu menghancurkanku. Itu adalah hari tersulit dalam hidupku. Akhirnya, aku memaafkan kakek nenekku sepenuhnya dan mulai sering bergaul dengan ayahku. Aku tidak percaya betapa miripnya kami. Dia juga suka seni bela diri. Nampaknya minatku yang aneh tidak begitu aneh juga. Jadi meski aku belum bertemu ibuku, aku bertemu ayahku. Jadi aku kira ini semua semacam berkah. Sekarang aku punya kakek dan nenek. Dari berpikir orang tuaku sudah mati, sampai menemui salah satunya dan menyadari bahwa mereka hidup selama ini. Ya, hidup bisa sangat mengejutkan. Apa pendapat kalian tentang kisahku? Gila kan? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini.